Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imamina al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, ya Rajaku ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Firqatul Mujahidin RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini Allah masih kumpulkan kita dalam rangka tholabul ilmi, mencari ilmu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, abudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hinjak kita ke kitab hikmah yang ke-65. Khususan ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ra'aita 'abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdad fala tastakiranna ma manahahu maulahu. Jika engkau melihat seorang hamba yang Allah tetapkan dalam menjaga wiridnya dan sampai lama tidak juga menerima karunia atau keistimewaan dari Allah, maka jangan engkau rendahkan, remehkan wirid tersebut, pemberian Allah kepadanya. Li'annaka lam tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun makana wirdun. Karena belum terlihat padanya tanda-tanda orang arif atau keindahan orang yang cinta kepada Allah. Sebab sekiranya tidak ada warid, sekiranya tidak ada karunia Allah, maka tidak mungkin ada wirid. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, inti sari dari hikmah yang ke-65 ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah.
Setelah musannif pengarang kitab tadi subuh membahas tentang orang-orang muridin yang dia sedang mendekatkan diri takorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada muridin ternyata seorang muridin jika ia merasa dalam wiridnya tidak ada khusyuk, tidak ada hadir hati, dia merasa sedang di ukubah, disiksa oleh Allah, tetapi dengan ukubah khofiyah, siksaan yang samar. Sehingga kalau orang yang tidak diberikan paham oleh Allah, dia tidak mengerti bahwa dia sedang ada dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, di hikmah yang ke-64 ini, jika kita melihat orang atau kita melihat diri sendiri, begitu. Misalkan ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk wirid. Idza ra'aita 'abdan aqamahullahu ta'ala ay ja'alahu qa'iman biwujudil awrad bi an adharaha minhu. Nah, jika ada seseorang yang dimudahkan oleh Allah untuk wirid, orang tersebut mau orang lain atau diri kita sendiri, dimudahkan tahajud, wirid-wirid, baca al-ikhlas mudah, baca sholawat enteng, baca waqiah enteng, baca yasin enak, baca Quran enak, puasa-puasa sunat enak. Nah, tetapi belum terlihat ada tanda-tanda orang marifat, belum terlihat dia itu wirid, getol tahajud, getol sholawat, tetapi belum terlihat tanda-tanda orang yang kenal dengan Allah, orang marifat. Seperti apa orang marifat? Karena orang marifat itu, orang yang arif itu, dia menurut qala asy-syekhu Zaruk, qala menurut Syekh Zaruk, si mal arifin salasun. Ciri-ciri orang yang marifat itu ada 3. Awaluha al-i'radu amma siwa ma'rufihim bikulli halin wa ala kulli wajhin. Dia berpaling dari selain Allah dalam setiap tingkah dan keadaan. Jadi dia hanya untuk mengingat Allah. Di dalam sesuatu apapun, dalam keadaan apapun, dia hanya untuk berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-iqbalu alaihi bitarkil hudud wa iqamatil hukuk. Menghadap kepada Allah, ibadah dengan meninggalkan kepentingan dirinya. Karena ia ibadahnya hanya menunaikan hak Allah. Yang seterusnya, arido anhu fi majari akadari. Ridho dengan ketetapan Allah. Nah, itu dia. Itu adalah sifatan-sifatan arifin. Ciri-ciri orang arifin. Nah, kalau kita melihat seseorang, dia getol wiridnya, getol tahajudnya, getol saumnya, getol wirid-wirid. Nanti kita bahas apa itu wirid. Getol melaksanakan ibadah, wirid aurad, tetapi tidak terlihat ada tanda-tanda kemarifatan. Buktinya, sholawat banyak, wirid banyak, tetapi dia tidak seperti orang marifat. Kalau orang marifat kan tenang hatinya, tentram hatinya, lapang hatinya. Hatinya itu tidak ngeluh, tidak ngaduk kepada makhluk. Nah, ini mah wirid getol, sholawat getol, baca Quran getol, riadoh getol, tapi ia malah keadaan hatinya tidak dirubah, tidak berubah keadaan hatinya. Dia gelisah terus, keluh kesah, sehingga keluh kesahnya itu sampai berlebihan. Nah, padahal dia tukang wirid, tukang tahajud. Nah, la tahtakironna ma manahahu maulahu. Nah, orang yang seperti itu, kalau orang lain,
Kalau kita berarti kita. Kalau kondisi seperti itu jangan diremehkan, jangan disepelekan. Kenapa jangan diremehkan dan jangan disepelekan? Karena ia bisa wirid, bisa zikir, bisa sholawat, bisa tahajudnya pun itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang diberi oleh Allah anugerah, tidak semua orang dapat kemudahan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun zikirnya belum merubah suasana hatinya, walaupun wiridnya belum merubah suasana hatinya, jangan kita remehkan. Gitu. Karena kita melihat dari inayahnya, dari pertolongan Allahnya, yaitu dia bangun malam. Dari pertolongan Allahnya dia bersolawat, lisannya bersolawat, lisannya membaca Al-Quran, walaupun hatinya gelisah, walaupun dia masih kulah ngeluh, jangan kita remehkan. Yang jangan kita remehkannya adalah karena wiridnya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap orang mendapatkan anugerah Allah. Falaula wujudul waridil ilahi fi batini ma qaddaru ala idamati auradih. Jika tidak ada pertolongan Allah kepadanya di dalam batinnya, jika Allah tidak memberikan pertolongan ke dalam hatinya, sehingga dia bisa melaksanakan aurad, pasti tidak akan mampu mendawamkan wirid-wiridnya. Jika memang tidak ada pertolongan Allah, jika memang tidak ditolong oleh Allah, tidak akan mampu dia wirid. Sebesar apapun masalah dia, kalau orang tidak ditolong oleh Allah, tidak akan mampu. Dia bangun malam, dia pegang tasbih, dia sholawat. Nah, itulah maksud dari hikmah yang ke-65 ini. Jadi, kalau kita lihat orang nih, dia udah mau wirid, udah mau tahajud, tetapi hatinya tetap masih gelisah, masih tidak ada ciri-ciri seperti orang ma'rifat. Ngaji hikam tiap waktu tetapi hatinya masih gelisah. Jangan diremehkan. Karena apa? Karena mau ngajinya pun itu anugerah luar biasa. Paham ibu-ibunya? Maksudnya paham ya? Kena ya? Masuk. Halo? Aduh, ini harus 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 cuci muka lagi nih, ngantuk nih. Udah ada udah datang ngantuk, harus cuci muka nih, udah datang ngantuk nih. Aduh. Fala tastakironna ma manahu maulahu, maka ia jangan meremehkan, jangan menghinakan wirid-wirid yang dilakukannya. Lianna kalam taro alaihi siman arifin wala bahjatal muhibbin. Falaula waridun makana wirdun. Nah, falaula waridun, kenapa alasannya? Falaula waridun, karena kalau tidak ada yang datang ke hatinya. Warid itu kan yang datang ke hati. Kalau tidak ada yang datang ke hatinya dari Allah, kalau tidak ada inayah Allah, kalau ada tidak hidayah Allah, kalau tidak ada taufik Allah terhadap dirinya, mendorong masuk ke dalam kolbunya, maka makana wirdun, tidak akan ada wirid yang ia ucapkan, tidak akan ada dia tahajud. Wa huwa ma yaqa'u bikas bil abdi min anwa'il ibadah kasolati wasyami wa dzikrin ila ghairi dzalik. Nah, seperti wirid, dzikir, salat, nah itu tidak akan ada kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berserah diri. Kemarin kita membahas agak yang keras-keras, kemarin ngebahas murid. Itu murid wajar. Kalau kita kan masih abid juga mudah-mudahan begitu. Jadi untuk abid ini, untuk abid walaupun wiridnya belum kena, walaupun wiridnya wirid selawat tapi hati ini nggak tenang, jangan diremehkan wiridnya. Jangan dikatakan wah
wirid aja tiap malam getol, buktinya mana, hidupnya masih susah aja. Jangan diremehkan, gitu, jangan diremehkan. Oh, katanya wakiah bikin kaya, ini kalau masalah ke situ, buktinya tiap sore baca wakiah, hidupnya biasa-biasa aja, belum berubah-ubah. Jangan ke situ dipikirnya. Karena apa? Karena dia mau baca wakiah itu udah luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita melihat seseorang yang rajin riadoh, rajin mujahadah, getol wirid, getol ngaji ilmu, nah, tetapi belum terlihat perubahan, hatinya belum tenang, hatinya belum tentrem, ekonomi tetap susah, makrifat mengenal Allah tetap tidak tercapai, susah. Fala tahtakironna, maka janganlah menghinakan, meremehkan pemberian Allah itu. Karena wiridnya, karena tahajudnya, karena sholawatnya yang ia baca itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihatnya ke situ. Kesimpulannya, falaula waridun makana wirdun. Kalaulah tidak ada yang datang ke dalam hatinya, maka tidak akan mungkin dia melakukan wirid. Karena yang dilakukan oleh lisannya, yang dilakukan oleh anggota badannya adalah perintah dari hatinya. Karena apa? Karena ada yang masuk memancar datang cahaya ke dalam hatinya. Ataukah apakah itu cahaya Iqbal, Nurul Iqbal, atau Nurul Intibah, atau Nurul Iqbal, atau Nurul Wisol, Anwarul Wisol, atau apa saja. Yang penting ada cahaya masuk ke dalam hatinya, lalu cahaya itu dibaca karena dia sering wirid, 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 wirid sehingga membekas, sehingga setiap dia wirid terhilang hijab di hatinya. Wirid lagi, hilang lagi hijab. Wirid lagi sehingga kalimat la ilaha illallah kalau dibaca begitu itu menghilangkan 4.000 dosa kecil. Begitu kita baca wirid, begitu kita baca apa namanya wirid, hilang dosa. Begitu baca kita wakiah, hilang dosa. Terus jadi setiap yang nempel-nempel di dosa yang mendinding di hatinya, setiap ya wirid hilang, lama-lama dia akan enteng dan akan cepat menerima paham itu, sehingga lama-lama ia akan merasakan enaknya wirid, enaknya beriadoh, enak riadoh. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, dalam riadoh, dalam membaca aurad, aurad itu adalah amal soleh yang dilakukan dawam selain fardu. Nah, selain fardu, kalau fardu nggak bisa disebut aurad. Lagi apa tuh? Lagi wirid apa? Salat duhur. Salat duhur mah kewajiban. Wirid itu adalah yang hukumnya sunat atau yang bukan sunat. Yang sunat lah wirid seperti itu. Terus waktunya tertentu. Misalkan setiap asar, pada asar nggak ketinggalan. Setiap hari 4 kali pada asar. Terus aja 4 kali. Nah itu namanya wirid. Gitu. Nggak ganti-ganti. Kadang-kadang 4, kadang-kadang 14, kadang-kadang 4. Nah kalau bisa nggak ganti-ganti. Terus itu namanya aurad. Habis sholat 33 subhanallah itu aurad. Datang waktu jam 8 jam 9 duha. Nah itu namanya aurad. Malam tahajud namanya aurad. Malam baca riadoh itu namanya aurad. Nah itu bapak ibu sekalian. Semua wirid-wirid itu la tupidu illa bihuduril qalbi. Wirid yang kita bacakan akan mendapatkan pahala insya Allah jika kita melalui beberapa tahapan. Tetapi kalau ingin kena dengan sasaran, kita harus komplit. Harus paketnya paket komplit. Apa paket komplit itu? Satu, yang dibacanya harus bagus.
hatinya harus ikhlas, harus hadir hatinya. Nah, yang terakhir harus menjaga adab. Nah, yang terakhir adab. Adab itu yang terakhir, tetapi yang menentukan adab itu. Karena adab itu adalah yang penting sama sekali. Baiklah kita bahas. Nah, jadi yang pertama wirid itu jika ingin kita berbobot dan tepat sasaran, bacaannya bagus. Disebut dengan bagus itu benar bacaannya dan yang disenangi oleh Rasulullah, bahkan disukai oleh Allah adalah yang dawam. Maksudnya misalkan 100 tapi dawam terus, daripada baca sholawat sehari 30.000 tapi cuma seminggu, mending sehari 1.000 tapi mayang begitu, daripada sekali sholat tahajud 12 rakaat tetapi tahajud cuma 20 hari, libur 6 bulan, mendingan sholat tahajud 2 rakaat tetapi mayang gitu, mayang. Nah, baru disebut wirid. Bacaannya bagus, hatinya ikhlas. Ikhlas itu tergantung kelas-kelas ya. Ada kelas ikhlas dalam tujuan kita karena Allah dan ingin pahala, ya itu sudah termasuk ikhlas. Kalau di tingkat abidin ingin masuk ke surga, ikhlas juga. Tujuannya kita baca Al-Quran, baca Waqiah, ingin barokahnya, ya Allah berkahkan rezeki saya, itu ikhlas juga di pandangan abidin. Kalau abidin itu, kalau muridin kan udah nggak ada tujuan ke dunia dia. Kalau muridin dia wirid-wirid ikhlas, dia tujuannya cuman urusan akhirat aja, ingin ke surga. Kalau arifin dia baca wirid, baca apa-apapun dia nggak ada keinginan ingin sukses di dunia, nggak ada keinginan ingin masuk ke surga. Dia hanya menjalankan perintah Allah, bagaimana Allah saja, urusan surga dan neraka itu arifin. Kalau kita posisinya kayaknya masih di abidin. Jadi kita wirid sambil berdoa mohon dengan apa yang kita maksud, tidak apa-apa. Itu dengan sesuai dengan kelas kita. Hadir hati. Nah, ini hadir hati yang harus kita tanamkan itu dalam riadoh-riadoh, hadir hati. Hadir hati itu seperti apa? Kalau lisannya baca waqiah, hatinya pun di sekitar seputaran waqiah. Itu namanya hadir hati. Kalau lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya pun di la ilaha illallah. Yang namanya tidak hadir, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya sedang ke dapur bikin kopi, atau hatinya sedang ke sawah atau ke kebun. Nah, itu kan tidak hadir namanya. Nah, jadi utamakan walaupun 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usahakan hadir hatinya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak pilih sendiri. Wirid saya yang cocok apa ya? Begitu kan? Karena ibu-ibu, bapak-bapak bukan dalam bimbingan seorang guru mursyid, jadi ibu-ibu, bapak-bapak tentukan sendiri wiridnya. Yang cocok untuk saya apa? Maksudnya yang cocoknya bagaimana? Yang cocok dengan hati. Hati itu kalau membaca wirid itu pasti beda-beda ibu. Ada yang saya baca ini enak banget ya, perasaan itu kayak husu gitu. Hadir hati itu. Begitu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadir. Hati itu diam, hati itu nggak kemana-mana. Dia ikut dikir juga. Nah, berarti kita cocok di situ. Kalau kita misalkan, kalau saya cocoknya selawat Jibril, cocok apa karena pendek, itu kan karena pendek kali. Ini bukan masalah pendek dan panjang, ini cocok dengan hati ini, cocok dengan hati karena hatinya ikut zikir, ikut wirid begitu. Nah, setelah sekarang bacaannya bagus, hatinya ikhlas, terus hadir hatinya, kok belum kena juga sasaran ya apa yang kita wirid doakan sama Allah.
Nah, mungkin yang terakhir adalah ada satu yang mengganjal, yaitu adab-adaban. Nah, adab-adaban pun sangat penting untuk mustajabah doa. Kalau misalkan kita bacanya benar, hatinya hadir, kalau baca waqiah sambil tiduran kan nggak beradab, itu maksudnya seperti itulah, nggak beradab. Nah, sopan santun ini. Nah, begitu ibu-ibu bapak-bapak, jadi kita tingkatkan riadoh-riadoh kita tingkatkan, bukan ditingkatkan di bilangan, di hitungan, tetapi kita tingkatkan jangan kuantitas, tetapi bagaimana supaya berkualitas. Jadi tidak usah mengejar-ngejar pahala, tidak usah mengejar-ngejar keajaiban, tingkatkan seperti seharusnya dan sebagaimana semestinya. Kita harus utamakan bagaimana wirid yang kita baca ini agar pantas dan layak untuk mendapatkan pahala, pantas dan layak untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah memantaskan diri kita untuk diterima amal ibadah oleh Allah, dan memantaskan diri kita untuk mendapatkan keajaiban serta mendapatkan anugerah, yaitu berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu alaihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.